katakan haleluya. Haleluya, luar biasa. Saya nggak bisa lihat mana anak muda, mana bapak-bapak yang di depan tadi. Iya kan, ngatnya, luar biasa. Loncatannya sampai bolong itu dikit itu. Iya kan, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, munculkan khotbah saya. Iya, kita akan belajar beberapa hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang berhubungan dengan pengurapan. Pengurapan itu penting, katakan pengurapan itu penting. Ya, ada tahap-tahapan yang bisa kita nikmati atas pengurapan yang kita terima malam hari ini. Kalau kita mengimani, kalau kita menghidupi dan tetap percaya akan pengurapan Tuhan ada di atas kita, maka saya percaya hari demi hari yang kita jalani ke depan kita akan merasakan begitu luar biasa Tuhan menyertai kita. Begitu luar biasanya Tuhan menolong kita. Bahkan membawa kita lebih naik lagi. Amin. Saya mohon lewat pengurapan hari ini, mari kita jaga pengurapan itu. Pelihara itu. Jangan ada lagi yang melakukan dosa-dosa. Amin. Haleluya. Haleluya. Dosa apapun bentuk jenisnya itu buang. Sekalipun mungkin saya sebagai gembala menugaskan Bapak Ibu dalam tugas-tugas pelayanan di sini, nggak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan, tetapi Tuhan melihat. Jangan sampai ada kutuk di dalam hidup kita karena ulah kita yang tidak benar-benar menjaga pengurapan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak mau akan ada terdengar desas-desus, Pak kok dipakai ini pelayanan, padahal orangnya seperti ini Pak. Hidupnya sehari-hari seperti ini Pak. Saya tidak mau dengar itu. Tetapi Bapak Ibu harus sadar benar, waktu saya melayani Tuhan, apakah saya pantas melakukan dosa yang seperti ini? Haleluya. Oke, next. Coba buka dulu. Ya, next. Perhatikan saudaraku sekalian. Ayo, klik aja. Iya, pengurapan. Apa itu pengurapan? Pak, pengurapan itu adalah syarat daripada pelayanan di pipa. Ada yang mengambil satu pengertian seperti itu. Apa itu pengurapan? Pengurapan itu persyaratan melayani di pipa. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu pengurapan? Pengurapan itu adalah kuasa Allah atau roh Allah yang tinggal di dalam diri orang percaya. Amin, haleluya. Jadi kalau pengurapan itu sendiri adalah kuasa Allah dan roh Allah, maka kita harus jaga pengurapan itu baik-baik. Tidak mungkin dia mau tinggal di dalam diri seseorang yang tidak benar hidupnya. Memang tidak ada orang yang benar, tetapi kita berusaha untuk benar. Dari pola pikir kita, dari cara kita bicara, dari cara kita bertindak, itu semuanya dirangkum dalam satu kesatuan yang harus dibuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Dalam 1 Yohanes 2:20 dikatakan seperti ini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi saya mau katakan pengurapan itu turun daripada Allah. Dikatakan yang kudus. Tentu pengurapan itu akan mengalir dalam hidup orang-orang yang benar-benar layak untuk menerimanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita tuju dalam hidup kita, apa yang kita buat goal ke depan dalam hidup kita, itu juga akan mempengaruhi perjalanan kita. Kalau kita hanya mau hidup biasa-biasa, melayani biasa-biasa, tidak usah ikut doa pengurapan. Karena orang yang ikut doa pengurapan adalah orang yang mau berubah cara melayaninya. Katakan amin. Haleluya. Karena lewat pengurapan ini Roh Kudus akan berkarya memampukan kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadi tidak layak menjadi layak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, next biar jangan terlalu panjang di situ. Tujuan Tuhan memberikan urapan itu untuk satu tujuan, yaitu agar kita berkuasa.
Yang pertama berkuasa atas apa? Atas diri sendiri. Kita nggak mungkin berkuasa atas anak-anak kita, atas keluarga kita, kalau kita tidak berkuasa dulu dalam diri kita. Kita harus punya kuasa untuk diri kita. Diri kita itu apa? Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Kita itu harus berkuasa di dalamnya. Sehingga waktu ada pikiran ingin selingkuh, pikiran ada untuk main judi, atau untuk narkoba, atau untuk melakukan dosa-dosa yang lain, maka kita akan berkuasa menengking itu. Amin. Kalau kita nggak berkuasa, makanya kemana pikiran ini berkata, kita akan ikutin terus. Karena kita tidak punya kuasa. Tetapi waktu ada kuasa turun atas kita, saya percaya keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia ini, kita bisa patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ayo sambil main pelan-pelan aja. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, amin, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Oh haleluya. Pakai kuasa dari Raja mulia. Siapa jadi lawanku? Oh haleluya. Sungguh besar sekalian, tujuan Tuhan memberikan urapan itu agar kita punya kuasa. Makanya kalau kita tidak bisa mengekang diri kita, menguasai diri kita, minta kuasa daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Supaya kita menjadi saksinya dan menyelamatkan jiwa. Amin. Jadi kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita malam hari ini agar kita menjadi saksi. Menjadi saksi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama minta kuasa daripada Tuhan. Agar kita berkuasa yang pertama untuk diri sendiri. Baru untuk iblis. Karena penggoda adalah iblis. Katakan bukan kamu iblisnya, tapi iblislah penggodanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya agar kita dapat kuasa